Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Shalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma rizqna ikhlasan nawaya fil aqwali wal a'mal. Sebelum kita melanjutkan kajian atau murajaah kitab Sulam Taufik, mari kita kirim Al-Fatihah untuk beliau. Ila Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad, khususan Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Langsung mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimun uluwan kabira. Subhanahu, hale maha suci Allah, wa ta'ala lan maha luhur sinten Allah, amma saking perkara yaqulu kang ngucapake ingma sapa az-zalimun pira-pira wong kafir kang zalim, uluwan kelawan suci, kabiron kang agung. Maha suci Allah dari segala sesuatu yang diucapkan oleh orang-orang zalim dengan kesucian yang agung. Ya, jadi sebelumnya membahas tentang sifat al-mukhalafatu lil hawadits, yakni Allah maha suci dari menyerupai makhluknya, baik dari segi zat Allah tidak serupa dengan zatnya makhluk, atau dari segi sifat-sifat Allah tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk, atau dari segi af'al perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan makhluk. Kemudian di sini dikuatkan maha suci Allah dari segala sesuatu yang diucapkan oleh orang-orang kafir dengan kesucian yang agung. Jadi di sini az-zalimun di sini yang dimaksud adalah al-kafirun. Jadi al-kafirun disebutkan dalam ayat wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Kenapa mereka disebut zalim? Karena mereka melanggar perintah dan larangan Tuhannya. Itu yang disebut dengan zalim menurut satu pengertiannya. Jadi pengertian zalim itu ikhtilafu amri wa nahyiman lahu amrun wa nahyun. Ketika seorang hamba melanggar perintah dan larangan Tuhannya, itu namanya zalim. Misalnya kita mendapatkan perintah
dari Tuhan kita yakni Allah berupa sholat. Allah memerintahkan kita untuk sholat, kemudian kita tidak melaksanakannya misalnya, maka kita adalah orang zalim. Atau Allah melarang kita untuk melakukan sesuatu, kemudian kita malah melakukan sesuatu, maka kita adalah orang yang zalim. Kemudian di sini az-zalimun ini yang dimaksud adalah orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir itu zolimnya orang kafir itu adalah akbaru zulmin, kezoliman yang paling besar dibandingkan dengan kezoliman di bawahnya. Kan ada dosa kecil, dosa besar, dan di atasnya dosa besar ada kekufuran. Lah, kekufuran ini adalah kezoliman yang paling besar. Ketika kezoliman dari perbuatan kekufuran itu dibandingkan dengan kezoliman di bawahnya, maka seakan-akan bandingannya itu sangat jauh, seakan-akan tidak ada bandingannya. Jadi perbuatan zalim yang berupa kekufuran itu adalah kezaliman yang sangat besar. Bahkan kezaliman ini, yakni perbuatan kekufuran, adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah apabila dibawa sampai mati. Misalnya ada orang melakukan kekufuran, dibawa mati, maka dosa kekufurannya ini tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan atau dosa kekufuran apabila dibawa mati. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa di bawah kekufuran untuk orang yang Allah kehendaki. Jadi dosa selain kekufuran itu bisa saja Allah mengampuninya. Misalnya seseorang mencuri atau meninggalkan sholat, kemudian belum sempat taubat dari dosanya ini, dia mati. Berarti dia mati dalam keadaan membawa dosa meninggalkan sholat. Maka bisa saja Allah mengampuni dosanya ini. Beda lagi dengan kekufuran. Kalau dosa kekufuran itu barang siapa yang mati dalam keadaan membawa dosa kekufuran, maka Allah tidak akan mengampuninya. Jadi al-zalimun di sini yang dimaksud adalah al-kafirun. Allah Maha Suci dari segala sesuatu yang diucapkan oleh orang-orang kafir dengan kesucian yang agung, seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu anaknya Allah. Maka Allah Maha Suci dari perkataan mereka ini. Mustahil Allah memiliki anak. Allah itu diantara sifatnya adalah Al-Wahid dan Al-Ahad. Maknanya Allah tidak ada sekutu baginya. Allah tidak terbagi-bagi. Allah tidak menerima pembagian, karena Allah itu bukan benda. Lah, orang-orang Nasrani itu menisbatkan sifat anak bagi Allah. Berarti mereka dengan ini mentiadakan atau menantang sifat Al-Wahid Allah atau sifat Al-Ahad Allah. Karena dengan mereka mengatakan Allah memiliki anak, berarti Allah terbagi.
dari Allah kemudian muncul seorang anak, berarti kan terbagi. Nah, kalau terbagi maka ini bertentangan dengan makna sifat al-wahid atau sifat al-ahad. Atau seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Jadi Uzair itu adalah hamba Allah, dia orang soleh yang menghafal kitab Taurat, yang menghafal kitab Taurat. Pada zaman itu kitab Taurat, yang namanya kitab Taurat, itu adalah kitab yang jarang sekali orang menghafalnya. Jarang sekali orang menghafalnya. Kemudian beliau Uzair datang, kemudian beliau mengaku bahwa dirinya telah hafal kitab Taurat atau kitab Injil, kitab Injil. Beliau mengaku bahwa dirinya hafal kitab Injil. Kemudian orang-orang tidak percaya. Kemudian dites, ternyata benar bahwa beliau itu hafal kitab Injil. Kemudian mereka mengatakan tidaklah dia menghafal kitab itu, kecuali dia adalah anak Allah. Jadi mereka menisbatkan sifat anak bagi Allah. Maka Allah Maha Suci dari segala sesuatu yang mereka katakan. Ya, dengan ini selesai pembahasan tentang makna syahadat pertama, syahadat al-ilah, biasanya disebut dengan syahadat al-ilah. Yang inti dari makna syahadat pertama adalah menetapkan 13 sifat wajib bagi Allah. 13 sifat wajib tersebut adalah al-qidam. Al-qidam yang pertama al-wujud, al-wahdaniyah, al-qidam, al-baqa, terus ini al-wujud wal wahdaniyah wal qidamu ayat azaliyah wal baqa'u wa qiyamuhu bi nafsihi wal qudratu wal iradatu wal ilmu was-sam'u wal basaru wal hayatu wal kalamu wal mukhalafatu lil hawadits. Itu inti dari makna syahadat pertama, yaitu menetapkan 13 sifat wajib bagi Allah. Yang pertama adalah al-wujud. Kemarin sudah disebutkan maknanya adalah Allah itu ada, tidak ada keraguan sedikit pun bagi adanya Allah. Jadi Allah itu ada tanpa ada keraguan lagi. Afillahi syak, disebutkan dalam ayat afillahi syak, yang maknanya tidak ada keraguan lagi bagi adanya Allah. Bagi adanya Allah. Kemudian al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah itu maknanya esa. Allah itu maha esa, yakni tidak ada sekutu baginya. Allah bukan berupa benda yang menerima pembagian, karena Allah itu tidak ada sekutu baginya. Kemudian al-qidam. Al-qidam maknanya Allah itu adanya Allah itu adanya tanpa permulaan, adanya tidak didahului oleh ketiadaan. Itu sifat qidam Allah. Kemudian al-baqa. Al-baqa itu maknanya adanya Allah itu tanpa pengakhiran. Allah ada tanpa berakhir. Allah tidak mengalami kematian. Allah tidak mengalami kepunahan. Kemudian qiyamuhu bi nafsihi.
Maknanya Allah tidak membutuhkan segala sesuatu selainnya. Maknanya Allah tidak membutuhkan segala sesuatu selainnya. Biasanya qiyamuhu binafsihi ini diterjemahkan dengan berdiri sendiri. Biasanya ngoten. Itu terjemahan yang kurang pas. Walaupun secara kalimat per kalimat benar, qiyam artinya berdiri, binafsihi artinya dengan sendirinya. Tapi uslub bahasa Arab itu tidak bisa disamakan dengan uslub bahasa kita. Tidak bisa. Seperti ini contohnya, qiyamuhu binafsihi. Secara lahir kalau kita memahami kalimat tersebut seadanya, maka memberikan pemahaman bahwa Allah itu berdiri. Padahal kita tahu bahwa berdiri itu sifat makhluk dan Allah tidak menyerupai makhluknya. Jadi makna yang benar itu mustaghnin an kulli ma siwa. Allah itu tidak membutuhkan segala sesuatu selainnya, atau disebut dengan alam. Alam itu kan pengertiannya kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Maka Allah tidak membutuhkan mereka. Disebutkan fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu tidak membutuhkan alam. Atau dengan kata lain, Allah itu tidak membutuhkan segala sesuatu selainnya. Justru mereka, justru alam yang membutuhkan kepada Allah. Kemudian qudrah, qiyamuhu binafsihi wal qudratu wal iradah. Kemudian qudrah itu maknanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian iradah artinya Allah itu zat yang maha menghendaki. Allah itu zat yang maha menghendaki. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki untuk terjadi, maka pasti terjadi. Dan apapun yang Allah kehendaki untuk tidak terjadi, maka pasti tidak terjadi. Kemudian apa? Wal qudratu wal iradatu wal ilmu wasafu wal basar. Kemudian ilmu, sifat ilmu maknanya Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu. Apapun itu Allah mengetahuinya. Kita dalam keadaan apapun itu tidak akan lepas dari ilmunya Allah. Baik dalam keadaan ramai atau dalam keadaan sepi, Allah mengetahui kita. Allah mengetahui kita. Kemudian ilmu Allah sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Saya ulangi, sifat ilmu Allah itu sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain, yakni tidak menyerupai makhluknya, tidak bermula, tidak berakhir, tidak mengalami perubahan. Maka ilmu Allah ini tidak bermula, tidak berakhir, tidak mengalami perubahan, yakni tidak bertambah, tidak berkurang, tidak ingat, tidak lupa. Ilmunya Allah tidak terbatas pada jangkauan tertentu, tidak menyerupai sifat ilmunya kita. Kemudian as-sam'u maknanya Allah itu maha mendengar. Wa huwas sami'ul basir. Allah itu maha mendengar. Seperti tadi, semua sifat Allah itu tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Maka mendengarnya Allah itu tidak sama dengan mendengarnya kita.
Allah mendengar tanpa telinga, tanpa gendang telinga dan alat-alat yang lainnya. Adapun kita, maka kita mendengar itu membutuhkan pada telinga, gendang telinga. Bahkan terkadang seseorang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Jadi sifat mendengarnya Allah itu tidak sama dengan sifat mendengarnya kita. Walaupun secara lafaz sama, Allah disifati dengan mendengar. Kita juga mendengar. Secara lafaz kan sama, mendengar. Walaupun secara lafaz itu sama, tetapi maknanya berbeda. Ini yang namanya ittifaqun fil lafzi ma'akhtilafin fil makna. Secara lafaz, secara penyebutan itu sama. Mendengar, Allah mendengar, kita mendengar, sama. Tetapi maknanya berbeda. Maksudnya berbeda gimana? Mendengarnya Allah tanpa telinga, tanpa alat-alat yang lainnya. Adapun mendengarnya kita maka membutuhkan yang namanya telinga dan alat-alat yang lainnya. Kemudian basor, Allah maha melihat. Sama, Allah melihat tanpa mata, kelopak mata dan alat-alat lainnya. Tidak sama dengan mendengarnya kita. Kemudian haya, hidup. Allah itu maha hidup. Hidupnya Allah tidak bermula, tidak berakhir. Allah hidup tanpa roh, tanpa darah, tulang, daging dan yang lain sebagainya. Tidak seperti kita. Kita hidupnya itu hadis, baharu, bermula, asalnya tidak ada, kemudian ada, kemudian berakhir, mengalami kepunahan. Dan hidupnya kita itu membutuhkan yang namanya nyawa, ruh atau tulang. Apakah kita pernah lihat orang hidup tanpa darah misalnya? Akal tidak menerima. Ada orang hidup tanpa darah atau tanpa daging, akal tidak menerima. Akal sehat tidak menerima. Jadi hidup kita itu membutuhkan seperti darah dan yang lainnya. Adapun hidupnya Allah maka tidak seperti hidupnya kita. Kemudian kalam Allah maha berfirman. Nah, ini kemarin sudah disebutkan ya, sudah dijelaskan. Ya, jadi sifat kalam Allah, kalam itu secara bahasa kalau dicari di kamus itu artinya berbicara. Kalau dinisbatkan kepada Allah biasanya diterjemahkan berfirman. Kalau untuk Nabi biasanya diterjemahkan bersabda. Sifat kalam Allah itu sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya, yakni tidak bermula, tidak berakhir, tidak berubah. Sifat kalam Allah tidak berupa suara. Allah berkalam tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa. Tidak seperti kalamnya kita. Ketika kita berkalam, maka di situ ada suara, ada bahasa, ada huruf. Kemudian kalam kita, sifat kalam kita itu hadis, baharu. Kita ngomong, sebelum kita ngomong kan perkataan kita belum muncul. Berarti asalnya tidak ada, kemudian ada, atau hadis. Kemudian ngomongnya berhenti, maka kalamnya habis. Jadi kalam kita itu baharu dan berakhir, bermula dan berakhir, dan berhuruf, suara dan berbahasa. Adapun kalam Allah, sifat kalam Allah, maka
tidak bermula, tidak berakhir, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa. Sebagaimana sifat-sifat yang lainnya, semua sifat Allah itu adalah sifat yang sempurna dan layak baginya. Semua sifat Allah itu tidak ada yang sama dengan sifat-sifat makhluk. Kemudian Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita baca itu bukan sifat Allah. Al-Quran itu yang kita baca, yang berupa lembaran, di situ ada tulisan, ada bahasa ketika dibaca, kemudian timbul yang namanya suara. Itu bukan sifat Allah. Itu bukan sifat Allah, melainkan itu adalah makhluk sebagaimana kita. Jadi Al-Quran yang kita baca itu bukan sifat Allah, tetapi makhluk diciptakan oleh Allah. Bukan sifat makhluk, tetapi makhluk. Karena makhluk, maka dia bersuara, berhuruf, berbahasa, dan asalnya tidak ada, kemudian ada, kemudian bisa saja rusak. Itu yang namanya makhluk. Tetapi walaupun Al-Quran yang kita baca itu adalah makhluk, boleh kita sebut dengan kalam Allah, boleh. Al-Quran yang makhluk itu, Al-Quran yang kita baca itu boleh kita sebut sebagai kalam Allah. Tetapi ketika disebut dengan kalam Allah itu bukan bermakna sifat Allah, bukan. Tetapi bermakna bahwasanya Al-Quran itu bukan karangan malaikat, bukan karangan Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran yang kita baca, walaupun itu makhluk, boleh kita sebut dengan kalam Allah. Tetapi ketika disebut dengan kalam Allah itu maknanya adalah Al-Quran itu bukan karangan malaikat, Al-Quran itu bukan karangan Nabi, bukan karangan manusia. Kemudian al-mukhalafatu lil hawadithi, sifat yang terakhir yang 13 adalah al-mukhalafatu lil hawadithi. Maknanya Allah itu tidak menyerupai segala sesuatu pun dari makhluknya, dari satu segi maupun semua segi. Maka semua yang ada pada makhluk, semua sifat yang ada pada makhluk tidak boleh kita nisbahkan kepada Allah. Tidak boleh. Wasfullahi bihi dzamun lahu. Ketika Allah disifati dengan sifat-sifat makhluk, maka sama saja dengan mencela Allah. Kenapa? Karena sifat makhluk adalah sifat yang tidak layak bagi Allah. Wa wasafallaha bimaknan min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang mensifati Allah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat manusia, maka dia telah keluar dari agama Islam. Itu ringkasan atau kesimpulan atau inti dari makna syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, yaitu menetapkan 13 sifat wajib bagi Allah. Kemudian ketika disebut 13 sifat wajib, di situ ada kata-kata wajib. Ketika disebutkan 13 sifat wajib Allah, makna wajib di situ itu bukan seperti yang wajib, haram, mubah, bukan. Tetapi maksudnya adalah wajib akli. Wajib akli.
Wajib akli itu maknanya akal tidak menerima kalau itu tidak ada. Jadi sifat 13 Allah kan disebut sebagai 13 sifat wajib Allah. Nah, maksudnya adalah sifat-sifat yang akal tidak menerima kalau Allah tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Ingat ya, bukan maknanya wajib yang fi fi'lihi thawabun wa fi tarkihi iqab, bukan itu. Tetapi wajib di sini maksudnya adalah wajib akli dengan makna akal tidak menerima kalau Allah tidak memiliki sifat wujud misalnya. Akal tidak menerima. Jadi harus ada, Allah pasti memiliki sifat wujud. Begitu juga sifat-sifat yang lainnya. Nah, kemudian di sini beliau mu'allif Sulam Taufik itu menggunakan qaul yang mengatakan sifat wajib Allah ada 13. Maksudnya soalnya ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa sifat wajib Allah ada 20. Walaupun begitu, bahkan banyak ulama yang mengatakan sifat wajib Allah ada 20. Bukan berarti ketika Sulam Taufik memakai qaul yang ini kemudian menyalahkan qaul yang itu. Tidak, semuanya sama-sama benar. Keduanya itu sama-sama benar. Baik qaul yang mengatakan sifat wajib Allah ada 13 maupun ada 20. Nah, kemudian bukti benarnya di mana? Ketika ada qaul yang mengatakan ada 13, kemudian yang lainnya mengatakan ada 20, dikatakan semuanya benar, itu bukti benarnya di mana? Nah, bukti benarnya qaul yang mengatakan sifat wajib Allah ada 20, sebenarnya 7 lebihan itu sebenarnya sudah terkandung dalam 13. Jadi kan ada yang mengatakan 13. Nah, yang mengatakan 20, 7 lebihannya itu sebenarnya sudah terkandung dalam 13. 13 tambah 7 berapa? Kan 20 kan? Qaul yang pertama yang dipakai oleh Sulam Taufik ini qaul yang menyebutkan penyebutan dengan 13 saja. Adapun qaul yang lainnya yang sudah masyhur sampai sekarang itu kemudian menambahi 7 sehingga totalnya ada 20. Nah, sebenarnya 7 sifat tambahan ini itu sebenarnya sudah terkandung dalam 13 sifat. Maksudnya tanpa menyebutkan 7 sifat tambahan itu sebenarnya sudah cukup, karena sudah terkandung dalam sifat 13. Contohnya 7 sifat tambahan itu kan sifat maknawiyah, kan ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Lah yang 7 tambahan itu sifat maknawiyah. Sebenarnya tanpa disebutkan itu sebenarnya sudah terkandung dalam sifat ma'ani. Contohnya di antara sifat ma'ani itu basor, misalnya mendengar. Di antara sifat ma'ani berarti apa? Kudroh. Allah Maha Kuasa. Ketika Allah bersifat kudroh, maka akal mengatakan Allah itu qadir.
ketika Allah disifati dengan sifat kudro, maka berarti Allah itu qadir. Jadi sehingga tanpa menyebutkan sifat qadir, sifat maknawiyah qadir secara tersendiri, tanpa menyebutkan itu sebenarnya sudah cukup, karena sudah terkandung dalam sifat ma'ani kudro. Ingatkan ya. Jadi keduanya sama-sama benar, sama-sama benar. Ketika Sulam Taufik mencukupkan dengan penyebutan 13 sifat saja, itu karena 7 sifat tambahannya itu sudah terkandung dalam 13 sifat tersebut. Benar jelas nih. Nih buat alhamdulillah. Lanjut. Masuk ke pembahasan tentang makna syahadat kedua. Jadi ketika kita mengimani Allah, maka harus dibarengi dengan iman kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak cukup syahadat pertama saja. Syahadat pertama kan membahas tentang ketuhanan Allah. Syahadat kedua membahas tentang kenabian Nabi Muhammad. Nah, iman kepada Allah itu tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan iman kepada Nabi Muhammad. Dalam ayat disebutkan qul atii'ullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, atii'ullaha wa rasul, taatlah kalian kepada Allah dan kepada utusannya. Fa in tawallaw, kalau kalian berpaling, maka fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah itu tidak meridhoi orang-orang kafir. Dalam ayat yang lain disebutkan wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Barang siapa yang beriman kepada Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad, kepada utusan